sahabat ibu, senang sekali saya Dita Rahayu bisa berjumpa lagi dalam podcast Maternal Care. Nah, kemarin saya sudah ditemani oleh Dr. Putri dan Dr. Lina seru sekali membahas tentang vaksinasi secara umum pada anak-anak. Dan hari ini masih bersama Dr. Putri dan juga Dr. Lina. Selamat pagi dokter. Masih semangat dok ya untuk mengedukasi ya. Semangat. Nah, hari ini kita bakal lebih banyak membahas tentang COVID-19, khususnya pada anak-anak dok ya. Nah, dari Dr. Putri dan juga Dr. Lina, bagaimana sih dok saat ini melihat perkembangan kasus COVID-19 pada anak-anak dok? Mungkin silakan Dr. Lina mungkin. Dokter Putu mungkin. Dr. Putri dulu, oke silakan dok. Dokter anaknya. Ya. Jadi kasus COVID-19 untuk beberapa bulan terakhir pada anak ini sudah sangat menurun dibandingkan dengan mungkin 2 bulan yang lalu. Ya. Nah, pada kasus yang menurun seperti ini kita harus hati-hati. Karena kita waspada terhadap gelombang berikutnya. Semoga tidak terjadi dan semoga sebelum gelombang itu muncul kita sudah siap dengan vaksinasi. Berarti walaupun turun jangan lengah seperti itu dok ya? Jangan pernah lengah dengan Jangan COVID. pernah lengah. Ya. Apalagi gini ya dok ya, sudah vaksin terus prokesnya longgar gitu. Oh, betul sekali dok. Bukan alasan untuk Iya, melepas prokes ya? Ya itu makanya saya udah vaksin ketiga, boleh dong lepas masker. Betul sekali Boleh dok. dong makan-makan gitu. Enggak ya dok ya? Harus tetap dok ya? Tetap, Ya, prokes. sesuai dengan episode sebelumnya dok ya, vaksin bukan 100% kebal dok ya, bukan dari Nah, 100% iya, kebal, iya, masih iya. ada kemungkinan, jadi tetap prokes harus tetap walaupun sudah vaksin, seperti itu dok ya. Betul sekali. Nah, kembali lagi tentang infeksi COVID-19 dok, kalau pada anak-anak, apa saja sih dok yang meningkatkan risiko anak-anak ini bisa terinfeksi COVID-19? Betul, anak-anak memiliki resiko yang cukup tinggi untuk tertular COVID-19. Kenapa? Karena satu, anak susah sekali menjaga prokes. Pakai masker, Iya. susah, lepas-lepas, lari-lari, Iya. aduh ngap, lepas. Kemudian susah menjaga jarak, karena Iya. mereka kan namanya anak pasti senang bermain. Iya, Kemudian mereka senang berkumpul, susah menjaga jarak. iya. Kemudian berikutnya adalah cuci tangan. Nah, itu kadang-kadang lupa kalau pada anak. Tapi kalau kita disiplinkan, kita ajarkan selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, harapannya sih bisa membantu untuk mencegah penularan COVID-19. Termasuk orang tua dan keluarga sekitarnya juga jadi catatan ya, supaya risiko infeksi itu bisa teratasi pada anak-anak seperti itu dok ya. Betul sekali. Bukan hanya anak-anak yang menjaga dirinya seperti itu ya. Betul. Saya pertanyaan ini deh, ini serius nanya nih. Yang tadi juga serius. Jadi kan ada anggapan nih, kalau anak di bawah 2 tahun nggak perlu pakai masker, susah, nggak bisa nafas gitu ya dok ya. Cukup pakai face shield, jalan-jalan gitu di bawah orang tua oke lah bermasker, anak pakai face shield, di atas 2 tahun baru bermasker. Bener nggak sih dok? Kayak gitu? Jadi kalau untuk berdasarkan rekomendasi AAP ya, jadi emang masker itu kalau pada anak yang sangat kecil ya, di bawah setahun, itu memang tidak direkomendasikan karena kan ada resiko untuk choking atau pekep ya. Nah, Gitu. namun maka kita jadi proses untuk melindungi dari COVID ini ada banyak sekali cara. Satu, untuk yang tidak bisa memakai masker, jangan hindari keluar rumah Oke. kecuali sangat-sangat penting. Kemudian yang kedua, selalu menjaga jarak. Kemudian mencuci tangan. Oke. Nah, satu lagi, apakah face shield itu melindungi? Face shield saja itu melindungi? Ternyata setelah diteliti tidak membantu. Oh tidak membantu Tidak dok? membantu. Jadi cuman, Oh jadi kalau yang di sinetron itu cuma pakai face shield aja itu iya. tidak membantu sebenarnya. Oh Jadi gitu. face shield saja tanpa masker itu tidak membantu. Oke, berarti untuk anak-anak yang tadi di bawah setahun Nah. di bekap di rumah aja gitu dok? Sebaiknya itu hindari keluar rumah. Kalaupun keluar rumah itu benar-benar menjaga jarak. Kemudian menghindari kerumunan Oke. sebenarnya. Bukan menghindari keluar rumah ya, tapi menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan. Nah, misalnya kalau kayak tadi Iya. mau vaksin, Mau vaksin. Nah, kalau untuk gimana vaksin, dong dok? kalau untuk vaksin ada beberapa solusi-solusi yang sudah diterapkan di Iya. posyandu. Misalnya mereka posyandu di hari tertentu dan itu sudah ada terdaftar jumlahnya. Nanti datang jam sekian sampai jam sekian, datangnya sekian orang. Jadi yang datang cuma sekian orang saja supaya bisa kita menjaga jarak, kemudian mencegah kerumunan, divaksin, kemudian di screening. Kalau anak sakit
tidak dibawa ke sana. Kalau dia penunggunya sakit, tidak dia Tidak boleh masuk tidak juga. boleh masuk. Oh, oke. Sudah ada protokol-protokol Nah, kemudian baru ya di adaptasinya. rumah sakit itu juga ada tempat untuk anak sehat, tempat untuk anak sakit itu dipisah. Oh, oke. Jadi itu yang bikin kita lebih yakin, lebih mantap ibu-ibu mungkin ya. Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak untuk tidak ragu membawa anak-anak vaksin ke layanan kesehatan karena sudah semua diatur secara prokes gitu ya, Dok Betul ya. sekali. Itu yang tadi ragu-ragu ganjel vaksinasi gitu. ya. Oke. Iya. Berarti aman ya, Dok ya. Oke. Oke, nah dok, jadi tadi juga sudah sempat disinggung ya, vaksin. Dari kemarin kita udah bahas vaksin, dan termasuk saat ini sudah ada vaksin COVID-19. Dan apakah anak-anak ini sudah boleh dok menerima vaksin COVID-19? Nah, untuk anak yang 12 tahun ke atas sudah bisa dan sudah dilakukan. Dan sejauh ini sangat-sangat aman. Nah, kemudian sudah keluar rekomendasi pada tanggal 2 November 2021 bahwa ada rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk pemberian vaksin COVID-19 CoronaVac pada anak usia 6 tahun ke atas. Baru-baru aja ya, Dok ya. Baru fresh Masih from fresh. the oven. Nah, ini tinggal ketok palu untuk Iya. Pelaksanaannya gitu juknisnya, ya. untuk Oh, pelaksanaannya. oke. Berarti udah makin luas ya anak-anak yang bisa menerima vaksin COVID-19 Betul sekali. dari rentang usia. Oke. Nah dokter, apakah kan kita juga kenal konsep ada yang namanya herd immunity ya, mungkin sahabat ibu juga udah sering dengar nih, herd immunity, semakin banyak yang vaksin, semakin kecil risiko penularan dari COVID-19 itu. Nah, apakah kalau misalnya keluarga di rumah sudah banyak yang vaksin COVID-19, anak ini masih perlu dok? Atau ada manfaat khususnya kalau misalnya anaknya menerima vaksin COVID-19 juga dok? Ya, terima kasih. Nomor satu, anak itu bisa tertular di rumah, bisa tertular di luar rumah, bisa tertular di sekolah. Oke. Di mana-mana gitu ya, Di Dok ya. mana-mana. Jadi kalau satu rumah sudah melindungi anak dengan vaksinasi satu rumah, apakah Anda tetap perlu vaksin? Perlu vaksin. Karena anak tidak selalu berada di rumah. Nah, ada studi yang menarik dari ada dua negara, Australia sama Singapura. Kedua negara yang berdekatan dengan kita. Di Australia itu terbentuk klaster sekolah karena saling menularkan itu di sekolah. Nah, kalau yang di Singapura yang menarik, mereka kan kalau di Singapura kan kamera di mana-mana ya. Mereka melihat bahwa penularannya itu terjadi waktu perjalanan dari rumah ke sekolah. Jadi di sekolah jaga jarak nih. Iya. Kalau di Indonesia mungkin kayak gini ya, di sekolah jaga jarak nih. Tapi begitu pulang sekolah, Keluar main, pulang sekolah ngempet di angkot yang sama. Nah, tetap harus, walaupun sudah ada semuanya vaksinasi di rumah, anak tetap harus vaksinasi. Karena kita nggak tahu juga ya di luar, apakah Iya. anak-anak lain sudah divaksin, apakah ada yang orang-orang lain yang ketemu di jalan seperti tadi, apakah sudah divaksin atau belum, seperti itu dok ya? Berarti gini, Dok, kalau tadi dari ceritanya sebenarnya resiko penularan COVID itu dari anak ke anak tinggi nggak sih? Atau malah justru dari dewasa ke anak? Nah, Atau gimana tuh? betul sekali. Itu juga suatu topik studi sendiri tuh dok, luar biasa itu. Ini sudah pertanyaan S3 ya. Jadi pertanyaan ujian S3-nya, jadi itu diteliti di berbagai negara. Ternyata, apakah anak ke dewasa itu potensi menularkannya itu dari anak ke anak itu sama besar dari anak ke dewasa? Ternyata sama. Oh, jadi nggak mandang usia gitu ya, Nggak Dok? mandang ya? usia. Jadi Oh. anak ke anak itu punya kemampuan menularkan yang kurang lebih sama dengan dewasa. Kemudian yang kedua, Oke. apakah gejala ringan dengan gejala berat itu kemampuan menularkannya sama? Ternyata sama. Oh gitu. Berarti Ternyata sama. gejala ringan dan berat itu tergantung dari daya tahan tubuh anak sendiri. Gitu Nah, ya, Dok ya? Dari dari daya tahan tubuh anak, aspek nutrisi, seperti ahli-ahlinya dokter, kemudian tentu saja layanan kesehatan dokter. Oke. Jadi maksud saya begini, bahwa kadang ada yang protes begini, tapi mungkin ini saya agak bingung bicaranya. Sekolah ditutup karena takut penularan anak ke anak atau guru ke anak. Tetapi misalnya di rumah anak-anak tidak terkontrol main bebas, malah nggak pakai masker gitu, Dok. betul sekali. Betul Nah sekali, itu Dok. yang jadi kayak
gimana nih ngejelasinnya ke masyarakat gitu kan. Kayak ada pertanyaan seperti itu akhirnya muncul. Jadi tetap artinya itu resiko di mana saja di segala usia sama gitu ya Sama. dok ya. Jadi tetap harus prokes dimanapun kita berada plus vaksinasi gitu ya dok ya. Oke. Baik dok, nah mungkin untuk vaksin ini kemarin kita juga sempat bahas dok, kalau vaksin tidak 100% membuat anak kebal. Nah, apakah termasuk dengan vaksin COVID-19 dok, bagaimana sih efektivitasnya pada anak sejauh ini? Nah, untuk kalau kita bahas kebal ya, nah kita punya endpoint atau tujuan akhir vaksinasinya gimana? Satu, kalau targetnya itu adalah menghindari kematian, kemudian menghindari gejala berat, vaksinasi COVID pada anak sangat-sangat efektif untuk menghindari kematian, untuk menghindari gejala berat. Nah, kemudian ada namanya vaksin breakthrough event. Jadi kalau dari vaksin kok masih kena? Nah, memang ada seperti itu. Jadi sudah divaksinasi tapi tetap kena COVID. Namun gejalanya sudah diteliti bahwa yang sudah divaksin tetap terkena COVID itu gejalanya jauh lebih ringan dibandingkan dengan kalau kena COVID tanpa vaksinasi. Oke, berarti tetap lebih aman bagaimanapun vaksin ya dok ya. Harus vaksin untuk menghindari atau di endpointnya adalah mengurangi kematian, resiko kematian dan penyakit yang lebih parah. Betul sekali. Gitu ya. Oke. Baik. Nah dok, sejauh ini juga tadi disebutkan kalau misalnya vaksin, bahkan sekarang udah dipersiapkan ya untuk anak usia 6 tahun sampai 11 tahun. Nah untuk vaksin pada anak ini apa aja sih dok syaratnya? Siapa aja sih anak-anak yang bisa menerima vaksin COVID-19? Nah, syarat-syaratnya itu adalah jadi kita harapannya tuh semua anak bisa menerima. Ya. Namun ada beberapa pasien anak yang dikontraindikasikan untuk menerima vaksin. Satu yang seperti sudah pernah kita jelaskan pada episode sebelumnya, yaitu defisiensi imun primer. Jadi daya tahan tubuhnya memang mengalami kekurangan baik dari segi selulernya maupun humoralnya. Kemudian ada penyakit autoimun di mana daya tahan tubuhnya menyerang diri sendiri yang tidak terkontrol. Namun kalau terkontrol bisa divaksinasi. Kemudian ada penyakit-penyakit yang khusus seperti misalnya Guillain-Barré, myelitis transversa, kemudian akut demyelinating encephalomyelitis kayak gitu. Kemudian ada anak kanker yang sedang menjalani kemoterapi atau radioterapi, itu spesifik. Jadi tidak semuanya. Nah, ada yang masih bisa divaksinasi tergantung pada kondisi anaknya. Nah, untuk itu memang perlu dikonsultasikan ke dokter-dokter yang merawatnya. Kemudian pasien yang sedang menjalani pengobatan yang menekan daya tahan tubuh atau obat-obat kanker. Nah, itu juga disesuaikan ada kondisi-kondisinya. Ada dosis-dosis tertentu yang masih bisa vaksin. Kemudian ada fase-fase tertentu di mana dia bisa vaksin. Kemudian pada saat anak demam 37,5 derajat Celcius atau lebih, kemudian sembuh dari COVID kurang dari 3 bulan, kemudian pasca imunisasi lain kurang dari 1 bulan. Kemudian untuk anak yang hamil itu untuk sementara dikontraindikasikan pada anak yang hamil. Kemudian pada pasien dengan hipertensi yang tidak terkendali, tapi kalau tensinya sudah terkendali boleh. Diabetes mellitus pada anak yang tidak terkendali, kalau dia terkendali boleh. Kemudian penyakit-penyakit kronik atau kelainan kongenital yang tidak terkendali. Nah, pada kondisi-kondisi tersebut itu dikonsultasikan dulu ke dokter anak ataupun dokter anak konsultan untuk dievaluasi apakah benar ini bisa diimunisasi atau tidak. Ya. Berarti dok, untuk anak-anak yang tadi cukup banyak ya catatan-catatan penting beberapa penyakit yang memang harus dikonsultasikan terlebih dahulu. Misalnya ditunda gitu ya dok ya, atau dengan catatan khusus kali ya. Bukannya tidak boleh gitu ya dok ya? Jadi harus dipilah-pilah. Dipilah-pilah. Tapi tadi syaratnya misalnya hipertensi harus terkontrol seperti itu dok ya, dan juga dalam kondisi stabil, tidak dalam kondisi penyakitnya lagi menyerang. Tensinya lagi naik banget nih tensinya, ya tunggu dulu, kita kontrol dulu. Nah, kalau udah terkontrol. Nah, yang dimaksud dengan terkontrol itu seperti apa sih dok? Jadi memang jadi tiap tekanan darah itu punya target tensi. Jadi anak itu target tensinya itu berdasarkan tinggi badan. Ada persentilnya sekian sampai sekian. Beda dengan dewasa dok ya? Beda dengan dewasa. Gitu. Ada target persentilnya. Nah, kalau dia udah terkendali pada target tensi yang persentil yang kita harapkan, bisa. Itu boleh berarti dok ya? Nah dok, untuk kapan
anak-anak ini berarti tadi menunggu kondisi stabil, kemudian menunggu sudah penyakitnya dalam situasi terkontrol seperti itu kan. Nah kalau misalnya pada anak-anak yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 dok, ini apakah masih perlu untuk menerima vaksin COVID-19 atau bagaimana? Nah, ini tentu saja menjadi pertanyaan banyak orang tua. Nah, saya udah pernah kena COVID, ngapain divaksinasi lagi? Iya. Nah, tapi setelah kita teliti, orang-orang yang terkena COVID itu respon imunnya terhadap atau daya tahan tubuhnya terhadap COVID itu kadang-kadang unpredictable, kadang-kadang nggak bisa diprediksi. Apalagi yang gejala tanpa gejala dan gejala ringan, itu respon imunnya kadang-kadang tidak cukup untuk memberikan efek protektif yang cukup bagi serangan COVID berikutnya. Nah, maka pada anak yang sudah sembuh dari COVID tetap divaksin, tapi lewat 3 bulan. Lewat dari 3 bulan. 3 bulan setelah dia terkena COVID bisa divaksin. Berarti diperkuat kembali gitu dok ya, walaupun sudah pernah terinfeksi sebelumnya. Amunisinya ditambah lagi gitu ya Betul, dok disuruh ya. latihan lagi. Latihan lagi Iya, terus. Dan dok, kalau misalnya di dewasa sekarang sudah ada banyak merek vaksin tertentu tuh kayak Sinovac, Pfizer. Nah kalau pada anak-anak ini yang digunakan yang mana sih? Saat ini yang digunakan adalah CoronaVac ya. Nah, CoronaVac atau Sinovac ya. Sinovac. Nah, kemudian untuk kalau di beberapa negara seperti di US misalnya, itu Pfizer itu sudah bisa untuk anak. Di beberapa negara Eropa Barat itu juga sudah diberikan Pfizer untuk anak. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Kalau di Indonesia masih dalam tahap proses penelitian dan kajian secara mendalam, karena tentu saja nomor satu dari vaksinasi itu adalah keamanan. Keamanan dok ya. Kalau pada anak-anak dosisnya apakah sama dengan dewasa dok? Kalau dewasa kan sejauh ini ada 2 dosis dok ya, pengulangannya ada sekali dah. Kalau pada anak-anak gimana dok? Nah, kalau pada anak-anak sama dosisnya yaitu setengah cc ya, atau 3 mikrogram, itu diberikan 2 kali pemberian dengan jarak dosis pertama dan kedua yaitu 4 minggu. 4 minggu. 1 bulan ya. Hampir sama. Apakah ada kondisi tertentu dok yang membuat anak ini pengulangannya jadi berbeda rentang waktunya? Lebih panjang atau lebih cepat? Seperti itu? Bisa jadi pada saat misalnya mau diulang itu anaknya lagi sakit, atau anak-anak yang tadinya terkontrol ternyata sebulan lagi mau diimunisasi kok tensinya atau gulanya kok tidak terkontrol gitu. Akhirnya di kontrol dulu, dibuat kondisinya layak vaksin dulu, nah baru divaksinasi. Oh, berarti nggak apa-apa ditunda dulu dok ya? Nah, yang targetnya intinya vaksinasi itu adalah safety. Nah, jadi kalau misalnya pada 4 minggu pada jadwal dosis kedua ternyata kondisinya tidak safe untuk divaksinasi, nah mending kita buat kondisinya safe dulu baru divaksin. Toleransi batas kita mundur misalnya untuk ini vaksin Sebenarnya tidak ada batas hanusnya dok ya? nggak ada. Sama dengan vaksin-vaksin yang istilahnya umum ya tadi ya, non COVID. Nah, betul sekali dokter. Namun memang untuk kadar titer yang optimal dicapai itu memang idealnya itu 4 sampai 8 minggu. Oh, 4 sampai 8 minggu, 1 sampai 2 bulan gitu ya dok ya. Lebih baik dilakukan sesuai jadwal. Sesuai jadwal, tapi kalau ada kondisi tertentu masih bisa sampai 2 bulan. Lebih baik dicari safety-nya. Cari amannya. Tapi tetap tidak ada vaksinasi itu yang hangus ya. Hangus ya? Iya, iya. Oke. Ya. Baik dok, nah kalau misalnya anak ini sudah menerima dosis 1, kemudian setelah dosis 1 ternyata terinfeksi COVID-19, nah untuk dosis 2 ini bagaimana dok? Apakah tetap harus dilakukan seperti itu dok ya? Nah, kalau untuk kalau anak itu misalnya 1 bulan ini terima vaksinasi COVID, kemudian kira-kira beberapa waktu kemudian terkena COVID, tetap dijarakkan sampai saat ini. Sebaiknya memang ditunggu sembuh dari COVID-19 itu kurang lebih 3 bulan baru divaksinasi lagi. Berarti dari jarak sembuh 3 bulan setelah sembuh dok ya? 3 bulan Bukan 3 bulan setelah terinfeksi dok ya? 3 bulan setelah sembuh. Ya, untuk vaksin COVID-19 ini sudah bisa didapatkan di mana saja sih dok untuk anak-anak? Nah, kalau untuk yang 12 tahun ke atas, ini sudah bergerilya di berbagai tempat ya. Jadi terutama tetap di pelayanan kesehatan. Namun puskesmas ini luar biasa ini, bergerak ke sekolah-sekolah, bergerak ke madrasah-madrasah untuk Jemput bola gitu ya dok ya. Luar biasa kerja keras para
vaksinator di puskesmas itu. Karena kita ingin mencapai herd immunity secara keseluruhan. Iya. Jadi kita jemput bola di mana anak berada, kita suntikkan di mana ada tempat ya, yang penting itu tadi ya, oleh nakes dan safety gitu ya dok ya. Betul sekali. Tadi. Tetap walaupun misalnya di sekolah tetap ada screeningnya gitu ya dok ya. Betul sekali. Enggak kayak diwajibkan pokoknya asal jus itu enggak ya dok ya. Ya, saya lihat vaksinasi untuk anak 12 tahun ke atas itu di Kota Mataram ini udah luar biasa dari pihak puskesmasnya itu. Iya. Luar biasa Dinas Kesehatan Kota Mataram, puskesmasnya gencar sekali itu berbagai Iya. tempat tiap hari. Mungkin biasa. secara keseluruhan NTB secara NTB, ya? keseluruhan Secara kita umum, ya. dapat predikat kemarin terbaik kayaknya dalam Wah. proses untuk menurunkan angka COVID ini sendiri, terus cakupan vaksinasinya kayaknya juga kita luar biasa karena Ya. ya kita ada event besar ya, Betul sekali. Saya Jadi, juga lihat di Lombok Tengah luar biasa, tetap gencar Iya. sekali vaksinasinya. karena kita mau MotoGP-an gitu ya. Jadi ada efek baiknya ya dok ya. Semua mudah-mudahan Betul, ini betul. yang 6 tahun ya, 6 tahun 6 ke tahun ke atas atas. ya dok ya. Betul, betul. Bisa Enam tahun ke bisa atas. Vaksin. sama hasilnya cakupannya jadi tinggi gitu ya. Iya. Nah itu sahabat ibu, NTB udah gencar banget nih vaksinnya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai belum vaksin ya. Apalagi udah mulai deket banget ke kita dok ya akses untuk vaksin COVID-19, jadi udah Iya. lebih gampang juga. Dok, saya ini ada pertanyaan juga nih. Ini di masyarakat ya banyak nih. Jadi habis divaksin COVID gitu, vaksin COVID-19, ini ada yang ada gejalanya setelah divaksin, ada yang tidak ada. Maksudnya reaksi gitu ya. Ada yang demam, ada yang baik-baik aja, nggak ada rasa apa-apa gitu. Katanya malah cuma lapar doang atau lelah doang gitu. Jadi artinya itu apakah betul anggapan di masyarakat jika setelah divaksin terus ada timbul reaksi kayak demam, pusing atau gejala-gejala lain, itu artinya titer antibodi kita itu jauh lebih baik responnya dibandingkan yang tidak bergejala gitu dok? Ya. Betul sekali dokter, ini sering jadi pertanyaan tidak hanya dari masyarakat tapi juga dari tenaga kesehatan ya. Jadi ini divaksin ini kok biasa-biasa aja, saya jangan-jangan air yang disuntikin tadi. Iya. Ini beneran nggak sih naik titernya? Nah, sering jadi pertanyaan seperti itu. Jadi tidak ada korelasinya memang dok antara habis disuntik vaksin terus pegel-pegel, greges, demam, sama yang anteng-anteng tetap bisa bisa kerja gitu. Ternyata tidak ada korelasinya antara titer vaksin dengan gejala-gejala yang muncul pasca pemberian vaksinasi. Oke, berarti Jadi- itu lebih ke arah daya tahan tubuh kita saat divaksin, mungkin bisa begitu dok? Betul, jadi lebih ke reaksi tubuh yang terhadap vaksinasi. Oke. Nah, tiap orang itu beda-beda ya. Dan ternyata setelah diteliti kekebalannya itu sama-sama kebal. Sama-sama kebal ya. Oke. Nah dok, untuk reaksi yang ditimbulkan dari vaksin COVID-19 ini pada anak, apakah tergolong minim juga dok atau Betul. bagaimana dok? Nah, jadi untuk kajian keamanannya, ya, jadi vaksin yang akan diberikan kepada anak di Indonesia ini Ya. sudah terbukti sangat aman. Jadi untuk kejadian saat ini tidak ada kematian yang timbul pada anak akibat vaksinasi. Kemudian gejala-gejala yang muncul itu sangat jarang dan gejalanya ringan. Misalnya apa aja dok yang sejauh ini mungkin sudah dilaporkan? Ya, terutama nyeri pada tempat penyuntikan, Iya. kemerahan, atau linu-linu atau myalgia, ya. Kemudian ada yang demam, Iya. tapi itu sangat jarang kejadian. Oke. Nah, Kalau ini yang sakit-sakit tenggorok gitu dok, Kayaknya, habis disuntik vaksin gitu? nah itu kayaknya belum ada dong. Mungkin memang mau sakit tenggorok duluan Mau gitu sakit ya tenggorok dok ya. duluan, Terus coincidence disuntik. gitu. ya, kembali seperti kemarin ya, kejadian Iya. ikutan pasca imunisasi ada banyak, belum tentu karena vaksinnya seperti itu dok. Iya, iya, iya. Nah, mungkin sahabat ibu nih jangan buru-buru panik ya kalau ada gejala-gejala tertentu yang muncul setelah vaksin. Nah, tipsnya apa nih dok? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua jika memang ada gejala tertentu yang dirasakan oleh anaknya setelah vaksin COVID? Tuh, jadi kalau misalnya kemerahan, ya, pada tempat penyuntikan, rasanya tebel, itu bisa dikompres. Untuk hari kompres hangat biasanya untuk membantu mengurangi bengkaknya dan Nyeri. merahnya. Kemudian jika timbul nyeri itu bisa diberikan paracetamol, dosisnya 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan, bisa diberikan tiap kira-kira sekitar 4 sampai 6 jam.
Atau kalau gampangnya, misalnya anaknya itu untuk secara umum ya, secara umum kalau untuk vaksinasi misalnya berat badan anaknya itu 8 kilo, 8 kilo. pakai paracetamol yang tetes itu 0,1 cc per kilogram berat badan, lebih dikit. Misalnya dia beratnya 8,5 kilo, berarti dikasihnya 0,85 cc, lebih dikit jadi 0,9. Misalnya anaknya beratnya itu 11 kilo, kita kasih 1,1 cc yang tetes, Oke. Dibulatkan seperti itu dok ya? dibuatkan sedikit ke atas. Ke atas. Oke. Nah dok, apakah kejadian-kejadian atau gejala-gejala yang timbul ini bisa dicegah dok sebelum vaksin? Mungkin ada makanan tertentu yang atau olahraga tertentu yang bisa dilakukan oleh anak-anak dok? Ya, jadi intinya tetap di screening ya dok ya. Oh, Jadi iya, di screening, satu ya. screening dulu, kemudian kita pastikan anaknya sehat, fit, Ya. Oke. baru Kalau kita. kalau misalnya gini dok, sorry dipotong. Tadi ditanyakan apa yang harus dilakukan Iya, sebelum itu untuk sebelum mencegah KIPI misalnya, atau mencegah reaksi-reaksi setelah vaksin. Boleh nggak misalnya ini anak saya mau vaksin nih, takut nih kalau demam rewel, aduh nggak bisa tidur, saya kasih ini deh paracetamol dulu deh sebelum divaksin, boleh nggak dok? Ya, jadi ada sebenarnya itu pernah menarik juga itu untuk diteliti ya dok ya. Iya. Ada kalau nggak salah yang pernah meneliti itu, bolehkah memberikan paracetamol dulu sebelum diberikan imunisasi. Saya sendiri belum tahu untuk hasil penelitiannya, cuman berdasarkan pengalaman empiris itu setahu saya tidak berbeda bermakna itu Oh, antara yang dikasih paracetamol duluan sama yang dikasih paracetamol setelah divaksinasi. Iya. Jadi mungkin itu bisa diteliti lebih lanjut, cuman kalau dari pengalaman empiris saya, terutama pada vaksinasi yang sering menimbulkan demam, iya. biasanya emang tetap timbul demamnya. Nah, nanti kalau dia demam baru dikasih Paracetamol. paracetamol. Oke, berarti tidak perlu sedia payung sebelum hujan. Ibaratnya kayak gitu nggak terlalu perlu gitu ya dok ya. Gitu. Penting kalau misalnya ada demam baru dikasih obat. Kalau nggak ada ya aman, nggak usah dikasih apa-apa gitu ya dok ya. Kalau aman nggak usah dikasih apa-apa. Nah, tadi beberapa tips tuh kayak kalau misalnya demam bisa diberikan paracetamol, kemudian kalau nyeri di daerah suntikan bisa dikompres dengan air hangat. Nah, kapan dok kalau misalnya timbul gejala pada anak ini perlu dibawa ke dokter seperti itu? Ya, jadi kalau misalnya ada gejala berat ya, misalnya pertama ada gejala berat ya karena reaksi alergi. Misalnya mukanya kemerahan, bibirnya jadi tebel, kelopak matanya bengkak, anaknya jadi sesak, itu segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian demam tinggi terus menerus, kemudian adanya kejang, kemudian ada kondisi yang disebut dengan shock ya, itu biasanya terjadi dalam waktu beberapa saat setelah pemberian. Jadi ada yang bereaksi alergi berlebihan terhadap komponen-komponen vaksin, tapi itu sangat jarang. Sangat jarang ya. Kecil sekali ya dok ya, 1 per berapa mungkin gitu Tapi ya. lebih kalau banyak yang demam, gejalanya ringan-ringan saja dok, yang bisa kalau diatasi di rumah. Betul, kalau demamnya tidak turun-turun dengan pemberian paracetamol, bawa ke rumah sakit. Kalau ada kejang, bawa segera ke rumah sakit. Oke. Nah dok, mungkin kembali ke vaksin dok. Kalau misalnya ada anak-anak yang dengan penyakit tertentu tadi, namun dalam kondisi terkontrol dan stabil untuk menerima vaksin COVID-19, apakah ada perbedaan dosis dok? Atau dosisnya masih sama dengan anak-anak lain? Untuk dosis umumnya sama. Masih sama dok ya? Nggak ada perbedaan berarti? Termasuk juga yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 tetap sama dok ya untuk dosis? Dosisnya tetap sama. Oke. Nah dok, mungkin ada pertanyaan lagi dok dari masyarakat. Biasanya kalau misalnya ibu hamil menerima vaksin COVID-19, nah apakah antibodi atau daya tahan tubuh yang terbentuk dalam tubuh ibu ini akan juga didapatkan oleh bayi dalam kandungan itu? Nah, ini pertanyaan yang menjadi topik riset juga dok. Masih perlu penelitian ya dok ya. Ya. Iya. Jadi kalau untuk berdasarkan data yang sudah masuk ya, berdasarkan beberapa riset yang sudah dipublikasi, tapi ini riset kecil dok. Jadi ternyata imunoglobulinnya itu IgG, jadi daya tahan tubuh itu kan ada banyak. Iya. Salah satunya itu imunoglobulin. Imunoglobulinnya itu ada yang nyampe ke bayi. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah imunoglobulin yang nyampe ke bayi itu memberikan efek protektif? Nah, itu masih diteliti lagi. Karena memang ini COVID ini istilahnya baru ya dok Baru. ya. Baru, semua masih belajar, tetapi
bukan berarti kita dijadikan kelinci percobaan Bukan. ke vaksin ini, bukan ya dok ya. Semata-mata ini untuk protect, melindungi. Tadi endpointnya adalah mengurangi kematian dan mengurangi kejadian penyakit berat akibat COVID ini, gitu ya dok ya. Betul sekali. Pokoknya kita bungkus yang itu aja, gitu ya. Oke. Dan juga vaksin ini sebelum diberikan ke masyarakat juga udah melalui serangkaian uji Penelitian. klinis seperti itu dok ya, Iya. keamanannya sudah dipastikan. Nah mungkin terakhir dok terkait dengan vaksin COVID-19 ini, apakah anak yang sudah menerima vaksin COVID-19 artinya lebih bebas untuk beraktivitas di luar rumah dok? Nah ini nih dok, mungkin tadi sudah sempat tersinggung ya sebelumnya Iya. dok ya. Nah, Betul, ini gimana betul. menurut dokter? Jadi nanti kalau sekolahnya offline, duduknya boleh 4 angkatan lagi, boleh makan di kantin, gitu dok. Ya, jadi vaksinasi seperti halnya kita melindungi diri ini adalah salah satu ikhtiar. Iya. Nah, kita ikhtiarnya itu maksimal. Tetap kita jalankan prokes, tetap kita lindungi dengan vaksinasi. Iya. Karena prokes plus vaksin itu sangat membantu untuk melindungi anak-anak kita dari COVID-19. Terus pertanyaannya dok, sampai kapan kita pakai masker? Iya kan? Iya. Pasti masyarakat di luar pasti akan bertanya-tanya, udah vaksin, terus sudah semua divaksin misalnya seperti itu, boleh nggak kita lepas masker? Wah, ini sebenarnya pertanyaannya pertanyaan public health banget ya. Waduh. Nggak, ada public health dari sisi klinis kan kita perlu tahu juga apakah misalnya anggapannya di luar negeri kan juga ada beberapa Iya. negara yang katanya sudah Setelah vaksin, bebas Sudah. untuk pakai Iya. masker atau tidak itu. Jadi gimana waktu ya? itu sempat ini ya, mungkin ini sempat hebohnya karena CDC ya. Jadi Iya. CDC itu bilang sempat mengeluarkan pernyataan kalau kamu udah 2 kali vaksin yang metode ini boleh deh, nggak wajib itu masker itu nggak dimandatkan lagi gitu, nggak diwajibin lagi gitu. Ternyata serangan lagi, gelombang lagi muncul. Jadi akhirnya tetap lagi pakai masker. Bahkan waktu itu CDC mengeluarkan maskernya didouble. Jadi maskernya itu didouble untuk memberikan proteksi yang lebih tinggi. Nah pertanyaannya kapan bisa lepas masker? Ya, tentu saja ini terkait dengan positivity rate pada suatu wilayah, kemudian tentunya COVID-19 seperti pandemi, harapannya bisa seperti pandemi-pandemi sebelumnya di mana dari suatu pandemi menjadi level endemi. endemi gitu. Turun pangkat, turun derajat dari endemi gitu ya dok ya. Ketika sudah endemi berarti terlokalize di suatu tempat saja, sehingga nanti lama-lama akan turun lagi hanya menjadi suatu wabah, lama-lama turun lagi, akhirnya kita artinya butuh waktu, butuh proses gitu ya dok ya. Betul. Sabar. Jangan buru-buru lepas masker. Masker itu tetap ikhtiar, salah satu bagian dari ikhtiar maksimal kita untuk Iya. melindungi diri dari COVID-19. Iya, berarti kita vaksin, anak-anak vaksin, prokes tetap dok ya. Tetap Jangan- jalan. Yang new normal boleh, Tetap. lengah jangan. Oke. Balik ke sana tadi dok ya. Iya. Ya, baik. Oke, terima kasih dokter Putri dan dokter Lina. Sebenarnya masih banyak nih dok yang pengen saya tanya-tanya, tapi kita tahan-tahan dulu. Nanti kita akan diskusi lagi di episode berikutnya. Terima kasih banyak sahabat ibu sudah menyaksikan podcast Maternal Care dalam episode ini. Dan program ini dapat terlaksana dengan dukungan dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.